Shalom, selamat pagi. Kita ketemu lagi di Devotion from Nations. Apa kabarnya pagi ini, hari ini? Saya percaya dimanapun kita berada, kita dalam perlindungan Tuhan, naungan Tuhan yang sempurna. Amin. Sebelum kita mulai Devotion pagi ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi ini, buat segala yang Bapa berikan, buat Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami ada hingga hari ini oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala karunia-Mu dalam kehidupan kami. Pagi ini kami bangun, kami sehat, kami kuat. Dan pagi ini kami hari ini menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kehidupan kami, keluarga kami, bisnis pekerjaan kami, kesehatan kami, dan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami minta hikmat-Mu memenuhi kehidupan kami, hati kami. Biarlah kami mengerti firman Tuhan pagi ini dalam kehidupan kami. Biarlah firman menguatkan hati kami, menguatkan hidup kami, menyegarkan kami dan menghibur kami Tuhan. Terima kasih buat semuanya, kami bersyukur ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Pagi ini saya mau sharing mengenai tak lekang oleh zaman. Ya, sebelum itu mari kita baca dulu di Lukas 12 ayat 54-56. Yesus berkata pula kepada banyak orang, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari ini akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik rupa bumi dan langit, kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Nah, sebelum kita menjadi orang-orang yang tak lekang oleh zaman, kita jadi generasi yang tak lekang oleh zaman. Kita tidak kalah oleh zaman ini karena kita tahu zaman ini yang sedang kita hadapi memang di luar dugaan kita. Yesus mengajarkan kita, Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa kita harus bisa, kita harus mampu untuk menilai zaman ini. Kita harus menilai apakah yang sedang terjadi, apakah yang harus kita hadapi dan harus kita lakukan. Jadi apakah kita sudah tahu kita hidup di zaman seperti apa? Begitu banyak yang terjadi belakangan ini dari 2019, 2020, 2021 di mana di 2019 terjadi suatu kabar yang aneh tapi nyata, terdapat suatu virus yang menggempar, yang mendunia mulai di awal 2020 juga pandemik seluruh dunia, dan itu membuat kita kebingungan, membuat kita merasa tidak menentu akan zaman apa seperti ini. Dan apalagi belakangan di 2021 itu dari 2020 ke 2021 terus berlanjut. Belakangan ini kita mendengar kabar-kabar duka, kabar-kabar yang tidak mengenakan dalam banyak hal, benar-benar nggak terduga. Angka penularan COVID terus meningkat, naik turun, angka yang meninggal juga naik turun, dan kita nggak tahu. Kita sudah melakukan banyak hal, mungkin negara-negara, bangsa-bangsa sudah melakukan banyak hal untuk menanggulanginya, tapi kita nggak tahu sampai kapan seperti ini. Namun, apakah semua yang sudah terjadi ini, apakah itu kesudahannya? Saya bilang belum, saudara-saudara. Ya, 2019, 2020, dan 2001. Apakah kita akan menyerah dalam keadaan seperti ini? Apakah kita akan menyerah dengan zaman yang seperti ini? Mungkin kita memang tidak begitu mengerti apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan rencanakan, maksud-maksud Tuhan dalam segala yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing, dan tentu kehidupan kita secara global. Tapi di Kejadian 8 ayat 22, firman Tuhan berkata, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Saya percaya selama kita masih hidup sekarang ini, bumi masih ada, kita masih bernafas, kita masih melihat matahari, saya percaya dunia belum berakhir. Ini belum kesudahannya. Everything is not over yet. Everything is not over yet. Kehidupan harus terus berjalan. Amin, saudara-saudara. Jadi marilah kita, kalau ketika kita sudah tahu zamannya seperti ini, kita tahu firman Tuhan, ayo kita sama-sama jadi orang yang tak lekang oleh zaman. Kita jangan kalah dengan zaman ini. Kita jangan kalah dengan waktu-waktu, situasi, kondisi seperti ini, sehingga kita itu mendiscourage kita semua hati kita, sehingga kita menjadi lesu, kita menjadi lemah. Ayo kita sama-sama bangkit, kita tidak kalah oleh zaman ini dan oleh semua itu.
Memang semua ini tidaklah mudah untuk dihadapi. Semua kenyataan ini memang tidak mudah untuk dihadapin. Berbagai goncangan di perekonomian, di bidang kesehatan, di semuanya, mungkin juga goncangan terjadi. Itu juga terjadi dalam bisnis kita, dalam keluarga kita, dalam kesehatan kita. Memang itu semua tidak gampang untuk kita hadapi, untuk kita jalani. Tetapi pagi ini Mazmur 126 ayat 1 sampai 6 saya mau bagikan biar firman ini menghibur, menguatkan hati kita. Ya, saya bacakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti Engkau memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saya akan meng-highlight yang pertama, saya akan meng-highlight ayat ke-6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tadi Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita bagaimana kita menilai zaman, bahwa ini belum kesudahannya. Everything is not over yet. Life is must go on. Harus terus berlanjut. So kita harus seperti apa untuk menjalani kehidupan ini? Di Mazmur 126 ayat 6 ini yang highlight pertama ini berkata, firman Tuhan berkata, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Oke, di sini tertulis orang yang berjalan maju dengan menangis. Kita tahu kondisi seperti ini tidak gampang untuk kita lalui, tapi life must go on. Kita harus terus maju, saudara-saudara. Walaupun kita maju dengan cukup sulit, dengan beban, kita maju dengan sambil mencucurkan air mata, kita harus tetap maju. Kita nggak bisa stop sampai sini, karena Tuhan, saya percaya Roh Kudus tidak mau kita stop sampai sini. Kecuali kita benar-benar memang sudah stop. Saya percaya kita harus terus maju. Biarlah pagi ini firman ini menguatkan kita. Ayo, bagi teman-teman kita semua. Beberapa teman saya chat. Oke, apa yang saya bisa doakan? Apa yang saya bisa bantu? Apa yang bisa doakan buat kita semua? Ada beberapa teman-teman ngomong, saya galau, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Please doakan saya supaya saya nggak stres, saya nggak drop. Beberapa teman-teman bilang, ayo doain keluarga saya kena COVID segala macam. Oke. Ya apapun yang terjadi, come on, ayo bangkit, rise up. Kita harus bangkit untuk terus berjalan, walaupun mungkin beberapa temen galau, nggak punya kerjaan, beberapa orang-orang mungkin kepusingan, terbeban hati mereka oleh karena anggota keluarga mereka terkena COVID. Memang semua terjadi dan tidak mudah untuk kita jalani, tetapi ayo kita terus maju, walaupun kita harus sambil menangis, mencucurkan air mata. Amin. Kenapa banyak orang berkata, sampai kapan ini COVID berakhir? Saya nggak tahu harus apa lagi. Memang kondisi ini membuat kita menyerah, seperti semuanya akan berakhir. Tapi everything is not over yet. Kita harus tetap maju, kita harus tetap berjalan walaupun kita dengan menangis sambil menabur benih. Kita harus berjalan dengan menangis. Oke, highlight yang kedua saya mau bagikan di ayat yang pertama. Di sini tertulis bahwa ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Nah, kita akan menjadi orang-orang yang seperti mimpi aja nih. Kita akan menganggap semua ini seperti mimpi. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi memang ke depan, tapi kita percaya bahwa segala sesuatu dalam rencana Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, sehingga di kemudian hari kita akan mengerti, oh terjadi seperti ini dalam kehidupan saya, supaya kuasa Tuhan bekerja, supaya ini, supaya itu, semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita seperti orang-orang yang bermimpi, walaupun mungkin saat ini kondisinya berat sekali. Ke depan, di depan kita akan melihat bahwa di belakang kita apa yang terjadi sebelum kita, belakang kita, semuanya seperti mimpi. Oh, itu terjadi. Itu ketika Tuhan memulihkan keadaan kita. Amin. Nah, di sini kita harus terus berjalan maju. Kita harus berjalan terus maju dan menantikan pemulihan Tuhan. Amin. Seperti di ayat 5, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ayat 6, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai. Pasti kita akan bersorak-sorai walaupun kita mencucurkan air mata dan menangis. Tapi kapan? Ketika Tuhan
memulihkan keadaan kita, amin. Jadi yuk sama teman-teman kita semua hari ini kita kuatkan hati kita kuatkan kehidupan kita terus berjalan maju walaupun apapun kesulitan yang kita hadapi, apapun beban kehidupan yang kita hadapi, apapun pergumulan kita hadapi, walaupun kita sambil menangis, kita harus terus maju, amin. Nantikan Tuhan, nantikan pemulihannya, karena kita percaya semua bahwa ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, everything seperti mimpi, dan mulut kita penuh dengan sukacita, dengan tertawa, lidah kita penuh dengan sorak-sorai mengucap syukur untuk Tuhan. Yuk kita sama-sama dimanapun kita berada pagi ini, yuk kita nantikan Tuhan. Kita beri hidup kita bagi Tuhan. Kita minta kekuatan dari Roh Kudus untuk kita tetap berjalan maju. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Tuhan, kami percaya ketika kami hidup di zaman seperti ini Tuhan, ketika kami masih hidup di zaman seperti ini Tuhan, Engkau beri kami anugerah kesempatan untuk kami hidup. Saat ini kami percaya Tuhan, kami harus terus maju Tuhan. Kami terus maju. Kami minta Roh-Mu yang kudus menguatkan setiap kami untuk kami terus maju walaupun kami memiliki beban, kami memiliki pergumulan, kami maju dengan mencucurkan air mata, tetapi Roh Kudus, ayo beri kekuatan untuk kami terus maju, untuk kami jadi strong and be courage di dalam kehidupan kami, supaya Tuhan kami melakukan setiap rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat semuanya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kasih kami kekuatan Tuhan untuk kami menantikan pemulihan di dalam kehidupan kami, pemulihan dari Tuhan dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam kesehatan kami, dalam bisnis kami, dalam kota kami, bangsa kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat semuanya Tuhan. Pulihkanlah hati setiap kami, pulihkanlah hidup setiap kami Tuhan, pulihkanlah kesehatan setiap kami, pulihkan perekonomian kami Tuhan, pulihkanlah bangsa kami dan kota kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, sebab kami percaya kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan tangan-Mu yang gandeng kami untuk kami terus maju, walaupun kami sambil menangis Tuhan, karena kami percaya pemulihan dari Tuhan akan datang dan membuat kami bersuka cita. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Jadilah kekuatan kami, jadilah sandaran kami selalu ya Tuhan, di dalam kehidupan kami, di dalam zaman ini, supaya kami jadi orang-orang yang tak lekang oleh zaman ini. Kami tidak kalah oleh zaman ini, kami tidak kalah oleh waktu-waktu ini, setiap kondisi ini Tuhan, tetapi kami orang-orang yang menang di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang menghibur, menguatkan hati setiap kami, menguatkan kehidupan kami. Biarlah Engkau yang menjadi landasan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat semuanya ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.